Selamat pagi, selamat bertemu kembali hari ini dalam mata kuliah keamanan sistem komputer. Hari ini cuaca cukup cerah, jadi harapan saya kondisi kita dalam keadaan baik, kondisi kita dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah, Tuhan semesta alam. Untuk materi hari ini kita mencoba akan membahas bersama tentang metode steganografi. Jadi awal munculnya metode steganografi, teknik steganografi itu digunakan dalam keamanan sistem. Walaupun materinya masih berkaitan dengan keamanan sistem komputer. Nah, sebelum kita melangkah ke materi hari ini, yaitu tentang metode steganografi, saya sampaikan dulu bahwa setiap mahasiswa yang mengikuti kuliah virtual secara online harus melakukan presensi melalui sistem siakat.stekom.ac.id. Hal ini perlu saya sampaikan berulang-ulang karena kadang-kadang itu terjadi mahasiswa hanya mengaktifkan notifikasi via channel YouTube, sehingga begitu menyaksikan via channel YouTube lupa akan presensi yang harus dilakukan, yang harus divalidasi melalui sistem siakat.stekom.ac.id. Makanya dalam perkuliahan saya di monitor selalu saya tampilkan running text untuk selalu presensi di siakat.stekom.ac.id. Nah, saya harap dari mahasiswa semua tidak lupa presensi karena validasinya memang melalui sistem tersebut. Mau tidak mau, jadi harus masuk ke sistem validasi sana, absensi di sana. Oke, kita masuk ke materi tentang metode steganografi. Bisa kita lihat gambar yang tampil itu ya. Ada Alice, ada Bob, ada Fred. Ini 3 orang ini, Alice, Bob, dan Fred. Nah, di antara Alice dan Bob tentunya ingin berkomunikasi, tetapi komunikasi tersebut tanpa disadari oleh Fred. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya dengan mengirimkan pesan. Katakanlah pesan rahasianya adalah lari jam 1. Nah, ini supaya Fred itu tidak tahu akan pesan Alice yang disampaikan ke Bob, salah satunya dengan menggunakan steganografi. Loh, kenapa kok steganografi? Gitu sih. Itu dulu ya yang menjadi pegangan kita hari ini loh ya. Karena nanti materi-materi ke depan kita akan membahas topik yang lain. Jadi materi kita hari ini steganografi dulu. Nah, alternatif yang dipakai Alice ataupun Bob ya, biar si Fred ini tidak tahu,
Yang pertama, alternatifnya tentu kita mengacak pesan tadi, lari jam 1. Nah, itu kita acak menjadi sebuah tulisan yang tidak terbaca. Tapi kondisinya kalau kita memilih kondisi seperti ini yang disebut enkripsi, ya, kriptografi ini, maka Fred akan curiga, loh ini kok ada pesan aneh dari Bob kepada Alice, kok tulisannya acak. Maka di sini Fred akan curiga. Dengan kecurigaan Fred, asumsi dalam dunia penyandian ini sebuah kegagalan. Dengan seperti itu saja sudah dianggap gagal, walaupun sandi itu belum terbaca, tapi sudah menimbulkan sifat kecurigaan. Sehingga dari sifat kecurigaan itu nanti akan muncul tindakan untuk memecahkan sandi tersebut. Nah, kemudian ada alternatif kedua. Alternatif keduanya yaitu menyembunyikan pesan di dalam pesan. Jadi, menyembunyikan pesan lain di dalam pesan yang lain. Nah, contohnya ini lari jam 1. Nah, pesan lari jam 1 tadi bisa disembunyikan pada kalimat lupakan asal rumor itu, jaga agar matamu sehat, atau turunkan ubanmu. Dengan asumsi ya kan, pesan yang lari jam 1 tadi dimasukkan ke dalam kalimat ini, maka Fred tidak akan curiga. Nah, information hiding atau penyembunyian pesan seperti inilah di ranah konsep IT disebut dengan steganografi, menyembunyikan pesan di dalam suatu pesan. Sehingga secara akademis, steganografi adalah teknik penyembunyian data rahasia ke dalam sebuah media, sehingga data yang disembunyikan tadi sulit untuk dikenali oleh indera manusia. Indera manusia loh ya. Nah, kok bisa? Iya, karena indera teknologi lain lagi nanti. Indera teknologi dalam pendeteksiannya bisa berbeda. Jadi manusia yang jadi sasaran steganografi adalah manusia. Jadi disembunyikan biar manusia lain tidak curiga, sehingga pesan itu dapat tersampaikan. Nah, ini ada contoh ya, dalam beberapa steganografi. Di steganografi itu bisa menggunakan teks kan, tadi contohnya lari jam 1 terus disembunyikan ya, dalam pesan kalimat ya, itu namanya teks ya. Terus bisa dalam bentuk audio ya, jadi pesannya teks tadi disembunyikan atau diinkludkan dalam pesan audio, bisa MP3 ya, atau suara yang lain ya, atau bisa dalam image, jadi disembunyikan di belakang image ya, dicampur adukan dalam image ya, termasuk salah satunya tadi ya, nanti adalah watermarking gitu ya. Itu nanti kita bahas pada topik yang lain. Terus kemudian bisa juga disembunyikan dalam video. Terserah mau pilih yang mana, tingkat kebutuhannya berbeda. Teks ukuran kapasitasnya lebih kecil, image agak lebih besar, audio bisa lebih besar, video lebih besar lagi. Nah, ini contohnya pesan yang disembunyikan ke dalam bentuk gambar. Ada teks ya, yang disembunyikan ke dalam bentuk gambar. Ini saya klik lagi ya. Ini jadi pesan rahasianya ya kan. Ini contoh dari teksnya itu, ledakan bom pukul 13 katakanlah. Nah, itu kita sembunyikan ke dalam citra bentuk gambar ya kan. Di dalam gambar itu ada paprika ya kan. Nah, pesan itu bisa menempel pada gambar tersebut dalam paprika seperti ini ya, sehingga nanti yang terkirim itu hanya gambarnya ini saja.
sedangkan teksnya itu tidak kelihatan, sehingga orang membacanya, orang melihatnya ya gambar, tapi sebetulnya di balik gambar itu ada pesan. Atau mungkin ini pesan berupa image atau citra atau gambar yang disembunyikan ke dalam gambar. Jadi gambar bisa disembunyikan ke dalam gambar. Contohnya ini ada 2 gambar, satu kucing, ya, satu lagi cemara, di mana pada kucing ini kita sembunyikan pada pohon cemara. Ya, jadi seperti itu teknisnya, kan? Terus kemudian tujuan utama dari menyembunyikan pesan tadi itu apa toh? Ya, tujuan utama menyembunyikan data itu, jadi tujuannya adalah membuat sedemikian rupa suatu pesan rahasia menjadi seolah-olah tidak ada. Seolah-olah loh ya. Kalau ada kalimat seolah-olah berarti sebetulnya itu dia ada, tapi seolah-olah itu tidak ada. Nah, dengan teknik apa? Dengan teknik membungkus atau menjadikan satu menggunakan media lain. Bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa audio, maupun bisa video. Nah, untuk apa? Semuanya ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan orang lain terhadap data yang akan dikirimkan. Ini tujuannya. Nah, ini ada 2 wacana, yaitu steganografi dan kriptografi. Kalau kriptografi tadi ya mengacak pesan tadi, kalau steganografi itu yang menjadi topik pembahasan kita kali ini. Kalau kriptografi nanti kemungkinan materi minggu depan ya, kalau tidak ada halang rintang ya, itu saya sampaikan ke minggu depan. Nah, ini untuk materi kriptografinya. Hari ini kita mengulas tentang steganografi dulu. Nah, masalahnya kadangkala itu ya, saya itu tidak bisa live karena kondisi-kondisi tertentu. Jadi saya mohon maaf kalau suatu saat ya, saya hanya mengirimkan record atau video hasil rekaman pengajaran, karena memang kondisinya itu memaksa saya untuk mengirimkan record pengajaran dan tidak bisa secara live, walaupun secara materi itu tersampaikan. Jadi nanti Anda harus memaklumi dan harus paham bahwa kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Kadang-kala Anda juga tidak bisa mengikuti secara live, tapi maksudnya nanti ya, nanti sore, nanti malam itu bisa melalui siakat, karena siakat itu difasilitasi sampai dengan pukul 23.00. Nah, ini ya kan contoh yang sisi kanan itu enkripsi ya, perbedaannya. Yang tadi kriptografi, yang sisi kiri itu adalah steganografi. Nah, steganografi itu sering digunakan dalam melakukan komunikasi rahasia antar teroris atau pelaku kriminal, itu dulu ya. Terus yang disebut teroris itu juga kita harus tahu bahwa teroris itu terjadi di setiap negara dan ada di dunia ini ya. Semua negara hampir ada terorisnya. Jadi teroris itu tidak berkaitan dengan suatu agama tertentu ya. Teroris tidak berhubungan dengan suatu kepercayaan tertentu, tapi teroris adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang merugikan banyak orang. Itu teroris. Nah, rumor tentang teroris menggunakan steganografi itu pertama kali itu terjadi pada 5 Februari 2001 ya. Itu artikelnya Terrorist Interaction Hidden Online ya, Terror Group Hidden Web Encryption. Nah, ini 2 buku ini bisa Anda cari kalau Anda tertarik untuk menggali dan mengkaji tentang steganografi atau teroris dalam penggunaan steganografi. Nah, ini contoh-contohnya dalam steganografi ya. Tadi lupakan asal rumor itu, jaga
matamu agar sehat, jaga agar matamu sehat, atau turunkan ubanmu. Itu lari jam 1. Nah, terus induk kalimatnya itu disebut dengan cover text, ya kan? Jadi induk kalimat itu upakan sal umur tu aga ya, atamu ehat tahu turunkan banmu ya, urunkan banmu, itu namanya cover text. Lalu hidden text-nya itu lari jam 1. Kalau stego tag-nya, steganografi text-nya itu stego tag namanya, itu kalimat lengkapnya. Lupakan asal rumor itu, jaga agar matamu sehat, atau turunkan ubanmu. Ini contoh dari steganografi yang via tag. Jadi untuk membedakan cover text, hidden text, dan stego text. Ini contoh yang kedua, itu gerakan orang-orang dari Yogyakarta enggan ambil resiko. Ya, cover tag-nya rakan rang-rang Ari Okya ngambil resiko. Ternyata ada hidden text-nya di situ. Itu hidden text-nya adalah good year. Ya. Sedangkan untuk stegano text-nya atau stego text-nya itu gerakan orang-orang dari Jogja enggan ambil resiko. Dari dua contoh ini bisa kita pahami, bisa kita cermati bahwa teks itu bisa dibuat untuk steganografi. Nah, kalau teks disembunyikan ke dalam lukisan, itu ya yang terkenal pada lukisan Da Vinci. Biasanya itu Da Vinci Code itu ya. Itu orang beramai-ramai untuk memecahkan kode yang ada di lukisan Da Vinci. Bahkan sampai sekarang aja masih menjadi rahasia umum itu ya, untuk memecahkan kode sandi yang ada di lukisan Da Vinci. Nah, ini contohnya lagi ya kan. Paling kiri itu adalah hidden text-nya, tag yang ingin disembunyikan. Terus ada di tengah itu gambar cover text-nya. Setelah terjadi stego text itu berarti antara teks dan gambar itu menyatu. Ini cover image dan embedded image-nya. Jadi nanti pesawat tempurnya itu bisa tersimpan ke dalam gambar yang ada di atas. Jadi yang gambar itu nanti menjadi stego image, setelah diekstrak itu terjadi dua gambar. Kalau mau lihat secara virtual, ilustrasi, itu ketika kita menonton film Mercury Rising. Di Mercury Rising dan Beautiful Mind itu nanti kita bisa melihat, oh ternyata penyampaian pesannya itu dibungkus dalam kemasan-kemasan yang tersembunyi ya. Coba nanti habis ini nonton Mercury Rising dan Beautiful Mind, seperti apa itu ya, Beautiful Mind dan Mercury Rising. Nanti bisa disaksikan kalau tertarik. Sehingga pesan rahasia itu merupakan pesan atau teks yang akan dikirimkan dan bersifat rahasia. Wadah penampung ya, atau nanti yang menjadi tumpangan itu adalah merupakan media yang digunakan untuk membungkus pesan rahasia. Jadi syarat dari steganografi harus ada dua ini, harus ada pesan rahasianya dan juga harus ada wadah penampungnya. Terus untuk menganalisis kira-kira ini tuh ada yang tersembunyi nggak? Nah, ilmu untuk menganalisis dari steganografi ini disebut dengan steganalisis.
Jadi stega analisis adalah ilmu yang mempelajari karakteristik penyembunyian suatu data pada media dan bagaimana cara untuk mendeteksi bahkan sampai membongkar data tersembunyi tersebut. Namanya stega analisis. Sayang ini kuliahnya virtual. Seandainya tidak virtual, saya kasih tugas, tak suruh mencari atau membuat atau mencarilah software untuk fasilitas steganografi. Jadi nanti ada pesan teksnya itu nanti dikonvert ke dalam image, disembunyikan di dalam image. Nah, nanti sistem kerjanya seperti apa? Ya, kalau mau Anda belajar lebih jauh tentang steganografi seperti itu. Contoh latihannya seperti itu, cari software atau membuat software yang bisa menyatukan atau nanti bisa mengekstrak kembali setelah menyatu nanti ya. Jadi bisa menyatukan dan mengekstrak atau memisahkan kembali dari teks ke teks maupun dari teks ke image, dari image ke image maupun dari image ke suara. Yang jelas ada yang disembunyikan, ada yang tampil. Nah, metode stega analisis pada gambar yang ada itu yang pertama itu metode persuasif, yaitu melihat dengan mata telanjang dan merasakan ada kejanggalan pada media tersebut. Kita lihat-lihat, loh ini bentuknya kok agak aneh ini, warnanya kok agak buram ini. Seharusnya yang model ini foto aslinya warnanya cerah, lah ini kok agak buram ini berarti bermasalah. Nah, ini namanya metode persuasif. Kita menganalisisnya dengan cara persuasif. Yang kedua dengan visual tag. Visual tag ini bisa disamakan dengan metode stego, metode hide and seek, metode skytail, metode snow, steganos, witness storm, dan lain-lain. Intinya metode ini adalah tag carrier medium, bagian yang diperkirakan disembunyikan itu mengandung bit pesan tersembunyi. Jadi tag carrier mediumnya itu nanti mengandung bit pesan yang tersembunyi, bitnya pesan ya. Terus kemudian extract the potential of message bit itu menggunakan suatu algoritma tertentu untuk mengekstrak bit dari si pesan, untuk ekstraksi tadi, memisahkan lagi ya. Melihat ilustrasi visual dari bit yang diekstrak, karena tetap menggunakan kemampuan mata manusia yang tetap dapat mengenali suatu benda berdasarkan pola tertentu. Jadi tetap melihat ilustrasinya. Ini kalau visual tag. Nah, yang statistical method sekarang. Ini statistical method. Tahapan metode ini yang pertama adalah estimasi sinyal cover. Tahap ini kita itu harus melakukan proses yang dinamakan denoising. Denoising ini apa? Menghilangkan sinyal noise. Jadi sinyal-sinyal yang enggak beraturan, sinyal-sinyal yang bising itu kita hilangkan. Salah satu contohnya dengan menerapkan metode wavelet shrinkage pada media audio. Kalau Anda konversi membuat MP3 itu nanti ada sinyal-sinyal yang dibuang. Nah, sinyal-sinyal keluaran hasil proses denoising ini dianggap sudah bersih dari noise, sehingga bisa diestimasikan sebagai sinyal cover. Dikatakan estimasi karena kita tidak tahu file cover yang sesungguhnya. Ini cara statistical method. Terus kemudian yang kedua untuk statistical method ini, ekstraktif fitur-fitur berkaitan dengan tahap declassification ya. Dari suatu media kita dapat mengekstraksi fitur dari media tersebut.
Sama dengan kita melihat suatu benda lah ya. Berarti kita nanti membedakan benda-benda itu dari beratnya, tingginya, warnanya, baunya, dan lain-lain ya. Ini metode yang statistical method yang tadi ya. Kita skip aja, nanti bisa dibaca-baca lagi ya, ini ya, bisa disimak lagi ya. Kalau Anda tertarik, Anda bisa mencari-cari referensi, mencari buku, melihat-lihat video, mencari di internet tentang steganografi. Karena memang steganografi itu sangat menarik dan sangat apa ya istilahnya ya, bikin penasaran itu. Bagaimana teknik menyembunyikan pesan ke dalam sebuah media ini sangat menarik. Nah, untuk membuat seperti ini itu ada berapa atau dua metode ya yang paling terkenal, yaitu dengan less significant bit atau dengan end of file, LSB atau EOF. Kalau menggunakan LSB menyisipkan pesan di bit ke-8 pada masing-masing segmen pixel ya. Nanti pixel itu kalau kita bedah, kalau kita sering bermain-main dengan debat, itu nanti ada bit-bitnya. Ini kaitannya dengan mikroprosesor nanti sistem kerjanya. Jadi bit ke-8 ya, itu nanti dibuat untuk menyisipkan pesan ya. Nah, contoh penggunaan metode ini dapat dilihat di file PDF terlampir nanti. Ini kita dari ukuran size-nya tidak berubah ya. Jadi size-nya nanti masih tetap ukuran size-nya ya. Ukuran pesan sangat terbatas ya. Jadi untuk pesan yang disembunyikan masuk ke sana itu ukurannya tidak boleh melebihi dari jumlah segmen pixel pada citra, pada gambar, sehingga size-nya itu tidak berubah. Nah, kalau melebihi gimana? Kalau melebihi jelas size-nya nanti ikut berubah. Dengan perubahan size otomatis kecurigaan orang akan muncul. Tapi seandainya dipaksakan pun ya kan tidak apa-apa ya kan. Misalkan wah ini nggak apa-apa, ini orang nggak curiga, yang penting citranya masih sama, dia nggak akan berpengaruh dan tidak akan ngecek ukuran size-nya. Nah, ini nggak masalah. Tapi bagi orang-orang tertentu hal ini sangat signifikan, sangat diperhatikan. Yang metode kedua adalah end of file. End of file adalah menyisipkan pesan di bit paling akhir dari suatu citra. Jadi bit terakhirnya itu yang disisipkan. Kalau yang less significant bit ke-8 ya, nomor bit yang ke-8. Tapi kalau end of file itu bit paling akhir. Nah, resikonya end of file apa? Satu ya, otomatis gambar semula atau file semula atau file induk itu akan menjadi lebih besar ukurannya ya. Kalau pesannya diselipkan itu kecil ya, bertambahnya sedikit. Kalau yang diterapkan besar ya tambahnya besar. Tapi ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Keuntungannya yaitu pesan yang disisipkan, pesan yang disembunyikan ke dalam file ini dengan metode end of file itu ukurannya tidak terbatas, banyak, besar sekali, boleh, bisa ya. Ini keuntungan dari end of file. Ini yang contoh dari LSB, bisa Anda lihat ya, bit ke-8 ya. Nah, misalkan ya pixel dipersepsikan sebagai warna ungu ya. Nah, misalkan embedded sistemnya message embeddednya adalah 010 ini ya, 010. Sehingga encode-nya nanti encode-nya untuk encodingnya ini ya, 010.
Jadi nanti piksel warna ungunya ini ada perubahan tapi sedikit. Dan manusia biasa, kacamata kita atau mata kita tidak akan dapat membedakan secara visual dengan citra aslinya ya. Jadi ada ungu, katakanlah warna ungu ini ya, warna ungu. Nah, kita ingin menyisipkan pesannya adalah 010, maka perubahannya adalah seperti ini, 010. Pada bit ke-8 kita ubah pikselnya. Bisa dipahami ya. Kalau kurang paham atau ada kendala, bisa ditanyakan melalui live chat pada kolom live chat yang sudah ada. Silakan Anda tanyakan di sana sehingga saya bisa mengulang, bisa menjawab secara langsung. Karena kolom live chat saya tulis, saya buat besar di pojok kiri atas supaya nanti kalau ada kendala bisa langsung terantisipasi. Nah, ini contoh yang pesan tadi ini ya. Ini ada pesan rahasianya, tagnya, terus itu ada gambarnya ya. Nah, pesan rahasianya itu bitnya seperti itu ya kan? Terus kemudian gambarnya itu kalau nanti dilihat secara digit ya kan? Itu seperti itu. Maka pesannya adalah disisipkan pada kolom yang ke-8. Nah, seperti itu. Jadinya seperti itu. Saya ulang lagi ya. Nanti seperti ini ya kan. Ini terakhir ini ya kan. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nanti ini taruh di belakangnya ini komplit, disisipkan sini, sisip. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Tambahkan seperti itu. Sehingga membentuk pergeseran warna. Nanti warna dari ini berubah sedikit, memang ada perubahan tapi sedikit. Secara visual itu tidak akan berubah, tidak istilahnya tidak ngelegewo atau tidak istilahnya apa ya, tidak ngelegewo tadi perubahan itu ya. Ini contohnya ya kan, ini lewat aja lah ini. Nah, ini yang apa, embedded function ya. Nanti setelah di extract function jadinya seperti itu. Nah, ukuran data yang akan disembunyikan bergantung pada ukuran cover objek ya. Misalkan citra 24 bit berukuran 2 kali 25 pixel itu sama dengan 65.500 sekian pixel ya. Nah, setiap pixel itu berukuran 3 byte ya. Kalau komponennya RGB ya, berarti ada 65.536 kali 3, berarti ada 196.608 byte ya. Nah, setiap byte menyembunyikan 1 bit byte ya. Satu byte itu terdiri dari 8 bit ya. Saya ulang lagi. Ini pas waktu digital Anda. Jangan lupakan materi mata kuliah digital. Ya. Setiap byte itu terdiri dari 8 bit ya. Nah, setiap byte menyembunyikan 1 bit di LSB-nya. Maka ukuran data yang dapat disembunyikan yaitu 19.668 dibagi 8. Jadi maksimal ukuran yang bisa disembunyikan kalau kita menggunakan metode LSB adalah 24.576 byte. Ini kalau kita menggunakan citra dengan 24 bit dengan ukuran 256 kali 256 pixel. Nah, kalau 256 kali 256 pixel lebih besar gimana? Maksudnya bisa 500 pixel kali 500 pixel, ya berarti ukurannya lebih besar lagi. Jumlah pesannya juga bisa lebih besar. Nah, untuk memperkuat teknik penyembunyian data, sebaiknya
bit-bit data rahasia tidak digunakan mengganti bit yang berurutan secara langsung. Ya. Jadi bit-bit pesannya tadi tidak langsung disisipkan secara langsung dan berurutan, itu tidak. Namun disarankan untuk secara acak. Nah, ini misalnya jika terdapat 50 byte dan 6 bit data yang akan disembunyikan, maka byte yang diganti bit LSB-nya dipilih secara acak, jangan urut. Ya, misalkan nomor 36, nomor 5, nomor 21, nomor 10, nomor 18, nomor 49. Itu tekniknya. Supaya apa? Supaya setelah nanti jadi itu sulit untuk dideteksi. Nah, ekstraksi pesan dari stego objek sekarang. Pesan yang disembunyikan di dalam citra dapat diungkap kembali dengan mengekstraksinya. Jadi pesan yang sudah diincludekan tadi bisa dipecah lagi, bisa diekstrak, bisa dibaca lagi. Posisi byte yang menyimpan bit pesan dapat diketahui dari bilangan acak yang dibangkitkan oleh PLNG. Itu lagi. Jadi menggunakan kunci. Kunci pada waktu ekstrak sama dengan kunci pada waktu menyimpan. Jadi passwordnya ini loh. Jadi ketika kita ngirim pesan bersteganografi, ya kita kunci. Lah kuncinya sana juga harus memegang kunci yang sama. Kalau kuncinya berbeda ya nanti malah nggak bisa. Dengan demikian, bit-bit data rahasia yang bertaburan di dalam citra dapat dikumpulkan kembali. Ini untuk pembangkit bilangan acak ya. Pada kriptografi itu dinamakan cryptographically secure pseudo-random generator ya. CSPLNG. Persyaratan dari cryptographically secure pseudo-random generator yang pertama, secara statistik ia mempunyai sifat-sifat yang bagus. Yang kedua, dia tahan terhadap serangan. Jadi syarat dari pembangkitnya bilangan acak tadi, dia tahan terhadap suatu serangan. Jadi maksudnya dia itu nanti ketika dia diserang, dia diprediksi oleh strategi analisis satu orang lain, itu dia tahan, bisa tersembunyi dengan aman. Itu syarat dari CSPLNG. Nah, CSPLNG ini yang paling sederhana dan paling bagus ya, itu secara kompleksitas teoritisnya itu ya hebat ya. Jadi karena ada syarat-syarat daya tahan tadi, ada syarat-syarat yang lain, maka CSPLNG ini ya dia paling handal, paling bagus dan paling sederhana. Ini algoritma, ya kan, algoritma dalam steganografi ya, misalkan ini algoritma itu bisa dikembangkan ke dalam sebuah program. Jadi Anda kalau mau menghasilkan program itu ya harus membuat algoritmanya dahulu. Ini algoritmanya ya kan. Pilih dua buah bilangan prima rahasia P dan Q yang masing-masing konkuren dengan 3 modulo 4. Modulo paham ya, modulo ya, sisa hasil bagi ya. Kalikan keduanya menjadi N sama dengan P kali Q. Bilangan M ini disebut bilangan bulat, Bloom, yang BPS tadi. Pilih bilangan bulat acak lain, S, sebagai umpan. Sedemikian sehingga
I itu 2 lebih kecil sama dengan S lebih kecil dari N. S dan N relatif prima. Kemudian hitung X0 sama dengan S kuadrat mod N. Mod, ingat, mod sisa hasil bagi ya. Barisan bit acak dihasilkan dengan melakukan iterasi pengulangan ya, sepanjang yang diinginkan ya. Terus ulang terus. Hitung xi kurangi 1 kuadrat ya, mod N ya. Zi nya sama dengan bit LSB dari xi ya. Sehingga ditemukan barisan acaknya adalah Z1, Z2, Z3. Ini algoritmanya. Jadi nanti susun dulu algoritma. Algoritma itu pola pikirnya seperti apa. Ini ada contoh ya kan. Ini contoh, misalkan kita memilih P sama dengan 11 dan Q-nya 23. Sehingga N sama dengan P kali Q ditemukan 253. Nah, kita pilih S-nya sama dengan 3 dan kita hitung X0 nya sama dengan 3 kuadrat modulus 253. Jadi sama dengan 9. Sehingga barisan bit acak bisa dihasilkan ya kan, X1 sama dengan X0 kuadrat mod N itu sama dengan 9 kuadrat mod 253 sama dengan 81. Sehingga Y1 nya sama dengan 1 karena 81 adalah bilangan ganjil. Gampang. Kalau di genap ganjil itu, kalau ganjil pasti bitnya 1. Kalau genap bitnya mesti 0. Kalau LSB mainnya seperti itu. X2 nya ya kan ya, ditemukan Y2 nya 0 karena 236 adalah bilangan genap. Terus sampai ke bawah sehingga nanti barisan acaknya bitnya dihasilkan adalah 10010. Ini bit acaknya. Bisa dipahami ya. Kalau kurang paham ya, nanti semoga suatu saat kita bisa beraudiensi, bisa bertemu secara langsung, bisa bertatap muka sehingga skill wacana kita bisa kita sharingkan bersama, ilmu pengetahuan kita bisa kita diskusikan bersama, kita bisa lebih akrab, kita bisa lebih enjoy dan bisa lebih memahami. Mungkin hari ini untuk materi steganografi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.